dari kelompok 6 akan memaparkan tentang pengembangan sumber daya manusia dengan memanfaatkan media sosial dalam menghadapi bonus demografi. Kelompok 6 terdiri dari saya Widiarti, Akilani Salwa Ahkam, Aditya Prameswara Ahmadi, dan Dela Patria Amarina. Pembagian materi. Yang pertama, pendahuluan dan tinjauan pustaka. Kedua, metodologi penelitian. Ketiga, pembahasan. Dan keempat, kesimpulan dan saran. Pertama, pendahuluan dan tinjauan pustaka. Berdasarkan survei penduduk antar sensus pada tahun 2015, diproyeksikan jumlah penduduk Indonesia mencapai 266,91 juta jiwa, dan berdasarkan jenis kelamin terdapat 134 juta jiwa laki-laki dan 132,89 juta jiwa perempuan. Perserikatan Bangsa-Bangsa memproyeksikan bahwa pada tahun 2020, penduduk Indonesia akan mencapai angka 273,53 juta jiwa. Pada zaman yang serba modern ini, dengan jumlah penduduk yang sangat besar, sudah sangat jarang ditemukan orang yang tidak mempunyai minimal satu media sosial. Hootsuite merupakan salah satu layanan yang menyediakan suatu manajemen untuk memperkirakan jumlah pengguna media sosial. Dari total populasi dunia yaitu 7,750 miliar, sebanyak 3.800 miliar merupakan pengguna media sosial aktif. Sedangkan untuk Indonesia dengan jumlah penduduk sebesar 272,1 juta, sebanyak 160 juta merupakan pengguna media sosial aktif. Tinjauan pustaka. Optimalisasi media sosial. Media sosial yang terdiri dari teknologi praktis menghasilkan konten tertentu atau berbagai opini dan perspektif antara satu sama lain. Pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia adalah upaya untuk mengembangkan kualitas atau kemampuan sumber daya manusia melalui proses perencanaan pendidikan, pelatihan, pengelolaan tenaga atau pegawai untuk mencapai suatu hasil yang optimal. Bonus demografi. Bonus demografi merupakan keuntungan yang dapat dinikmati oleh suatu negara karena besarnya proporsi penduduk produktif dalam evolusi kependudukan yang dialami oleh suatu negara. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode literatur bersifat deskriptif analitik. Literatur yang digunakan dalam metode penelitian ini bersumber dari jurnal, buku, dan literatur online lainnya yang berisikan konsep sumber daya manusia, media sosial, dan bonus demografi yang digunakan sebagai data dalam penulisan ini. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, sumber daya manusia. Menurut David Ulrich dalam Marriage dan Jackson, sumber daya manusia harus didefinisikan bukan dengan apa yang sumber daya manusia lakukan, tetapi apa yang sumber daya manusia hasilkan. Sumber daya manusia yang berkualitas. Yang pertama, pengertian kualitas menurut Cottrell dan Graham. Kualitas atau quality dibedakan ke dalam dua dimensi, yakni kualitas dari perspektif pasar dan kualitas kemudian. Kemudian menurut Couch dan Davis, kualitas merupakan kondisi dinamis yang memenuhi atau melebihi harapan. Kemudian pengertian kualitas sumber daya manusia menurut Dunning, kualitas sumber daya manusia adalah sumber daya yang memenuhi kualitas fisik dan kesehatan, kualitas intelektual meliputi pengetahuan dan keterampilan, dan kualitas mental spiritual atau kejuangan. Kemudian, menurut Daha, kualitas sumber daya manusia adalah sumber daya manusia yang mampu menciptakan bukan saja nilai komparatif, tapi juga nilai kompetitif, generatif, dan inovatif dengan menggunakan energi tertinggi seperti intelligence, creativity, dan imagination, yang mana tidak lagi semata-mata menggunakan energi kasar seperti bahan mentah, lahan, air, energi otot, dan sebagainya. Untuk mendapatkan SDM sesuai dengan yang diharapkan, diperlukan pengembangan sumber daya manusia berkualitas. Kualitas sumber daya manusia menyangkut dua aspek, yakni aspek fisik dan aspek non-fisik. Keduanya menyangkut kemampuan bekerja, berpikir, dan keterampilan-keterampilan lain. Pengembangan kualitas manusia secara aspek fisik adalah dengan perbaikan gizi dan kesehatan. Dengan secara aspek non-fisik dapat dilakukan dengan pengupayaan pendidikan dan pelatihan. Kemudian, sumber daya manusia di Indonesia. Globalisasi menuntut adanya daya saing. Tetapi, menurut World Competitiveness Report, Indonesia di kancah persaingan global menempati urutan kelima, yang mana urutan ini merupakan urutan terendah dari seluruh negara yang diikuti. Fakta ini tentu saja membawa sejumlah implikasi bagi pengembangan SDM di Indonesia.
Sumber daya manusia Indonesia sebenarnya tidak kalah saing di kancah internasional pada beberapa bidang. Namun secara keseluruhan, SDM di Indonesia kualitasnya masih perlu ditingkatkan lagi. Media sosial merupakan salah satu media yang paling berkembang pesat, apalagi di era internet dan digital ini. Di dunia, sekitar 70% pengguna internet juga aktif sebagai pengguna media sosial. Menurut Keppel dan Heinlein, media sosial adalah sekumpulan aplikasi berbasis internet beralaskan pada ideologi dan teknologi Web 2.0 sehingga memungkinkan penciptaan dan pertukaran konten oleh penggunanya. Sejak memasuki era internet, banyak ditemukan kemudahan untuk terhubung dan saling berinteraksi. Kemudian, muncul istilah digital native atau generasi milenial. Digital native adalah generasi muda yang lahir saat internet telah menjadi bagian dari hidup mereka. Di era internet ini, masyarakat pun berkomunikasi, berperilaku, bekerja, dan berpikir sebagai masyarakat digital. Media sosial terbagi menjadi beberapa jenis. Menurut Keppel dan Heinlein, ada 6 jenis media sosial, yakni proyek kolaborasi, contohnya Wikipedia, lalu ada blog dan microblog, contohnya Twitter, lalu ada konten, contohnya YouTube, lalu ada jaring sosial, contohnya Facebook, lalu ada virtual game world, contohnya game online, misalnya PUBG, dan yang terakhir adalah virtual social world, contohnya adalah Second Life. Hampir seluruh kegiatan dapat dilakukan melalui berbagai macam akses internet, seperti e-commerce, e-learning, people, dan lain-lain. Beberapa media sosial paling populer digunakan digital native adalah Instagram, Line, YouTube, dan WhatsApp. Pada tahun 2020, dari total populasi penduduk dunia yang ada, 49% diantaranya merupakan pengguna media sosial atau sekitar 3,8 miliar penduduk. Di Indonesia, dari seluruh total penduduk yang ada, 59% atau sekitar 158 juta penduduk merupakan pengguna aktif media sosial. Penggunaan dan pengaksesan media di Indonesia mencakup pengaksesan internet, berselancar di media sosial, menonton televisi, mendengarkan musik online, dan bermain game online. Untuk rata-rata tiap penggunaannya, yakni 7 jam 59 menit untuk pengaksesan internet, 3 jam 26 menit untuk berselancar di media sosial, 3 jam 4 menit untuk menonton televisi, 1 jam 30 menit untuk mendengarkan musik, dan 1 jam 23 menit untuk bermain game. Platform media sosial yang memiliki pengguna penduduk Indonesia terbanyak berdasar survei Hootsuite adalah YouTube, yakni dengan persentase penggunanya 88%. Selanjutnya, ada WhatsApp dengan persentase 84% jumlah populasi, Facebook dengan pengguna 82% jumlah populasi, dan ada Instagram dengan pengguna sebanyak 79% dari jumlah populasi penduduk Indonesia. Kemudian, di bawahnya ada Twitter, Line, FB Messenger, LinkedIn, Pinterest, dan lain-lain. Beberapa dampak positif dari adanya media sosial dan penggunaannya adalah memudahkan manusia untuk saling berinteraksi, memperluas jaringan pertemanan, tidak ada batasan jarak dan waktu, pengekspresian diri yang makin mudah, informasi dapat menyebar dengan cepat, dan biaya yang lebih murah. Adapun beberapa dampak negatif dari media sosial adalah menjauhkan orang-orang yang dekat, menurunnya interaksi secara tatap muka, kecanduan internet, rentan terkena pengaruh buruk orang lain, masalah privasi, hoax, dan cyberbullying, dan terjadi konflik sebab penyalahgunaan media sosial. Media sosial pun memiliki akibat yang mempengaruhi perubahan unsur budaya. Seperti yang dinyatakan oleh Samovar dan Porter, media sosial dapat mengakibatkan perubahan pada 6 unsur budaya. Pertama, media sosial membawa perubahan pada kepercayaan, nilai, dan sikap. Kedua, pandangan dunia. Tiga, organisasi sosial. Keempat, tabiat manusia. Kelima, orientasi kegiatan. Dan keenam, persepsi tentang diri sendiri dan orang lain. Dari sisi ekonomi, semakin tinggi minat masyarakat terhadap media sosial, semakin banyak pula masyarakat yang berbisnis melalui media sosial dan memperoleh keuntungan. Karena dianggap cepat dan efektif, akan banyak dilakukan promosi melalui media sosial. Bonus demografi. Bonus demografi adalah suatu fenomena di mana struktur penduduk sangat menguntungkan dari sisi pembangunan, karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar, sedang proporsi usia muda sudah semakin kecil dan proporsi usia lanjut belum banyak. Saat ini, Indonesia sedang berada pada fase bonus demografi. Fase tersebut perlu dikelola dengan baik agar Indonesia mendapatkan manfaat dari kondisi yang hanya terjadi sekali seumur hidup tersebut. Akan tetapi, fase ini bersamaan dengan perkembangan revolusi industri 4.0 yang hingga saat ini menimbulkan kekhawatiran dari berbagai pihak. Bonus demografi memiliki berbagai peluang dan tantangan yang harus diperhatikan sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik dan memberikan keuntungan untuk Indonesia.
Revolusi Industri 4.0 merupakan peralihan model bisnis akibat perkembangan teknologi. Revolusi Industri 4.0 menerapkan konsep automatisasi yang dilakukan oleh mesin tanpa memerlukan tenaga manusia dalam penerapannya. Revolusi ini menjadi hal yang vital yang dibutuhkan oleh para pelaku industri karena efisiensi waktu, tenaga kerja, dan juga biaya. Selain itu, saat ini pengambilan ataupun pertukaran data juga dapat dilakukan offline saat dibutuhkan melalui jaringan internet dan menggunakan big data. Big data adalah seluruh informasi yang tersimpan di cloud computing. Analitik data besar dan komputasi awan ini mampu mendeteksi dini cacat dan kegagalan produksi sehingga memungkinkan pencegahan atau peningkatan produktivitas dan kualitas suatu produk berdasarkan data yang terekam. World Economic Forum melakukan analisis dan menjelaskan bahwa terdapat beberapa perubahan struktur tenaga kerjaan akibat revolusi industri 4.0. Perubahan-perubahan ini meliputi berbagai aspek, seperti akan adanya perubahan dari proses produksi yang tradisional dan sederhana menuju proses produksi yang lebih modern, otomasi, dan augmentatif. Menurut penelitian McKinsey, terdapat beberapa tugas yang dapat digantikan oleh mesin. Diproyeksikan, sekitar 2 dari 3 tugas saat ini dapat diotomasi dengan teknologi yang ada. Selain itu, sekitar 1 dari 4 peran atau pekerjaan saat ini memiliki 70% tugas yang dapat diotomasi. Konteks Indonesia sendiri, menurut analisis McKinsey, sekitar 49-51% tenaga kerja Indonesia berpotensi digantikan mesin apabila mengadaptasi teknologi yang telah ada saat ini. Menurut Sri Murtiningsih Hadintomo, Guru Besar Ekonomi Kependidikan Universitas Indonesia, keuntungan dari bonus demografi berupa potensi peningkatan produk domestik bruto, memiliki kesempatan untuk bekerja, dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Terdapat peluang dari program-program yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempersiapkan SDM Indonesia menghadapi perubahan akibat revolusi industri 4.0 dan pada saat yang bersamaan juga sekaligus mengantisipasi bonus demografi. Seperti misal, upaya Kementerian Tenaga Kerja untuk memodernisasi dan latihan kerja dan program magang di bidang teknologi digital. Selain potensi dari kebijakan pemerintah, saat ini muncul pula berbagai inkubasi bisnis berbasis teknologi atau startup. Berbagai inkubator bisnis tersebut memfasilitasi fasilitas usaha dan teknologi, model usaha, hingga pendampingan dalam mendirikan usaha. Namun demikian, bonus demografi yang didapatkan oleh Indonesia juga memiliki beberapa risiko. Apabila potensi bonus demografi tidak dapat dimanfaatkan dengan baik, yang akan terjadi ialah timbulnya potensi masalah sosial dan ekonomi, seperti tingginya jumlah pengangguran, konflik sosial, kriminalitas, dan tenaga kerja berpendidikan rendah. Yang harus menjadi perhatian saat ini adalah bagaimana bonus demografi Indonesia dapat memanfaatkan revolusi industri 4.0 yang terjadi bersamaan. Apabila SDM Indonesia tidak disiapkan dengan matang, maka bonus demografi Indonesia akan menjadi beban dan masalah. Hal ini karena revolusi industri 4.0 membutuhkan tenaga kerja dengan kemampuan teknologi yang mumpuni, berpikir kritis, dan kreativitas yang tinggi. Menurut analisis World Economic Forum pada report Future of Jobs, tantangan di bidang tenaga kerja adalah skill gaps atau kesenjangan antara kebutuhan keahlian dengan kompetensi yang dimiliki oleh tenaga kerja. Hal ini menuntut pengusaha untuk melakukan keputusan yang menguntungkan mereka dari berbagai sisi. Sehingga, ketimbang melakukan peningkatan kemampuan tenaga kerja dengan pelatihan, mereka lebih memilih untuk melakukan otomasi pada setiap tugas yang dibutuhkan dan menggantikannya dengan mesin sehingga peluang kerja bagi masyarakat semakin sempit. Dengan adanya kemungkinan penyempitan peluang kerja itu, masyarakat saat ini perlu melakukan inovasi yang sesuai dengan perkembangan zaman, seperti pengembangan usaha berbasis teknologi atau mendigitalisasi usaha yang sudah ada. Penggunaan sosial media sebagai salah satu media untuk menjalankan usaha berbasis teknologi informasi digital merupakan hal yang efektif dan banyak dipilih oleh para pelaku usaha karena jangkauannya yang luas dan kemudahan dalam pengoperasian dan pengelolaan. Lalu yang selanjutnya yaitu digitalisasi bisnis dengan media sosial. Pengertian digitalisasi bisnisnya itu perubahan komunikasi, interaksi, dan fungsi bisnis menjadi digital. Pada penerapan bisnis, digitalisasi melakukan transformasi proses bisnis, fungsi, dan model bisnis yang diaplikasikan pada teknologi digital. Contohnya, digitalisasi bisnis yaitu perubahan proses bisnis yang konvensional dan konvensional menjadi digital, di mana dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Lalu mengapa kita harus menggunakan sosial untuk bisnis? Karena alasannya yaitu di Indonesia dari seluruh total penduduk yang ada, 59%-nya merupakan pengguna aktif media sosial. Tentunya kita tidak mau mengeluarkan kesempatan besar untuk mendapatkan konsumen melalui media sosial. Untuk memaksimalkan potensi dari bonus demografi yang terjadi saat ini, masyarakat terutama kaum milenial seperti kita ini dapat menggunakan media sosial sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan bisnis dan usaha sehingga dapat memberikan kesempatan dan peluang kerja bagi angkatan kerja lain dan dapat memberikan dampak positif pada perekonomian masyarakat.
Dengan membuka usaha berbasis teknologi informasi digital ini, tenaga kerja akan banyak berserat dan mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat. Lalu kesimpulan dari semua yang telah disampaikan, yaitu dapat disimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia sangat berpengaruh dalam menghadapi bonus demografi. Di Indonesia, bonus demografi diperkirakan akan terjadi pada tahun 2025, sedangkan sumber daya manusia di Indonesia secara keseluruhan masih perlu ditingkatkan lagi. Oleh karena itu, pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas sangat dibutuhkan. Dunia saat ini telah memasuki era digital membuat sarana untuk melakukan pelatihan tidak hanya dilakukan dengan cara tradisional atau manual, namun dapat dilakukan melalui media sosial yang terhubung dengan internet. Di Indonesia pun media sosial dan internet sudah meningkat pesat, bahkan sangat pesat, sehingga media sosial dan internet tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Baiklah, itu semua yang disampaikan materi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Salam